Karena jangan sampai kemudian kita terkena penyakit ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatisme kelompok. Sebagaimana Yahudi terkena fanatisme kelompok. Ya, Rasul itu Masya Allah, semangatnya itu betul-betul bagaimana beliau itu memerangi tentang ta'assub, fanatisme kelompok. Dan Nabi merupakan contoh terdepan bahwasanya beliau tidak pernah fanatik kepada kelompoknya. Karena sesungguhnya Nabi itu hanya fanatik kepada kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Mari kita ambil 3 contoh. Bagaimana Nabi itu memerangi ta'assub dalam kehidupan sunnah yang diajarkan oleh beliau. Sebagaimana yang pertama, ketika ada 2 wanita Yahudi datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim. 2 wanita tua Yahudi ini berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tu innal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim." Hei Aisyah, kamu tahu enggak? Sesungguhnya mayat itu diazab di dalam kubur mereka. Aisyah itu enggak senang mendengarkan pernyataan itu. Kenapa? Karena datang dari wanita tua Yahudi. Maka kemudian akhirnya 2 wanita Yahudi ini ngerasa bahwasanya Aisyah itu tidak terlalu suka dengan kehadiran mereka. Akhirnya mereka minta izin pulang. Maka Rasulullah ketika melihatnya, Rasulullah lalu bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, itu apa yang dikatakan 2 wanita Yahudi itu kepada dirimu?" Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati jawaban. "Ya Rasulullah, fa inna ajuzatai al-Yahudiyah qalata." 2 wanita Yahudi itu berkata, "Innal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim." 2 wanita itu Yahudi ngomong kok, orang mayit itu diadab di dalam kuburnya. Saat itu belum turun wahyu tentang masalah azab kubur. Ternyata Nabi kemudian berkata kepada Aisyah, "Shadaqata." Sesungguhnya yang disampaikan 2 wanita Yahudi itu benar. Wahai Aisyah, dia tidak berdusta, dia tidak bohong, betul. Sesungguhnya mayat itu diadab di dalam kuburnya disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Disinilah kita meyakini azab kubur. Ini sekaligus peringatan dan nasihat bagi yang menolak azab kubur dan nikmatnya kubur. Beralasan bahwasanya itu bertentangan dengan hadis-hadis yang mana bertentangan. Mereka mengatakan belum adanya hisab kok sudah diberikan nikmat, sudah diberikan azab. Ini sifatnya adalah berita gembira yang Allah dahulukan sebelum kenikmatan yang sesungguhnya nanti di surga. Karena menolak masalah azab kubur dan nikmat kubur itu bukan masalah kecil, itu masalah akidah. Walaupun hanya disampaikan dalam hadis ahad itu hujjah di dalam masalah akidah, dalil di dalam masalah akidah. Ya, nanti kapan kita bahas tentang masalah itu. Disinilah kita paham, ternyata Nabi menerima perkataan itu dan Nabi menyampaikan kepada Aisyah, dan sampai hari ini di dalam akidah Ahlussunnah kita sepakat, mayit itu kalau di dalam kubur yang mereka mendapatkan nikmat dan mayit itu mendapatkan siksa. Lihat kalau Rasulullah itu ta'assub dan fanatik kepada dirinya beliau. Kira-kira Rasulullah akan menerima itu? Enggak. Rasulullah terima kok, dan itu menjadi bagian dari manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti para nabi. Sesungguhnya mayit itu diadab di dalam kubur dan mereka diberikan nikmat berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia.